Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali tentunya dalam program kesayangan dan kebanggaan kita, yaitu Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmat kepada kita hingga kita dapat bertemu berkumpul pada program yang sangat barokah ini untuk menuntut ilmu, mendapatkan mutiara-mutiara hikmah yang insya Allah akan menjadi bekal kehidupan kita di sisa-sisa kehidupan di dunia dan terlebih kehidupan yang kekal abadi di akhirat nantinya. Semoga pertemuan kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita beserta keluarga digolongkan sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat yang terakhir di bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir di tahun Hijriah, di kalender Hijriah. Dan insya Allah sesaat lagi beberapa hari ke depannya kita akan memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Dan tentu tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah menyongsong dan memaknai tahun baru 1447 Hijriah yang akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdullah Jamil MSI. Beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di bidang ilmu dakwah dan komunikasi Islam. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah Ustaz Yuzadi. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Senang sekali bisa bertemu kita hari ini. Alhamdulillah, saya tentunya sangat senang sekali Prof. Terlebih Prof juga adalah guru saya. Dan beliau alhamdulillah sungguh banyak menginspirasi generasi muda Islam ya dalam berdakwah dan berkomunikasi insya Allah. Dan juga hadir di studio ini ada separuh ruh dan separuh jiwa dari Prof ini.
Ibunda tercinta hadir mendampingi Prof pada hari ini. Sehat-sehat Ibunda dan beserta anak. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang masya Allah luar biasa semangatnya ya. Ini ibu-ibunya nampaknya latihan, saya lihat sudah ada setahun latihannya. Semangatnya luar biasa, kekompakannya luar biasa. Ini di studio dari tadi pagi udah hadir saya lihat. Nampaknya setelah sahur ya, atau puasa hari Jumat atau tidak Ibu? Oh tidak, iya. Ini senyumnya luar biasa. Kita sapa dulu ibu-ibu yang ada di studio pemirsa. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Masya Allah. Keluarga sehat semua? Cucu sehat Ibu? Udah bercucu semuanya kan? Iya. Soalnya ini apa namanya? Ula, tahu Ibu Ula? Ula itu usia lanjut. Baik, masya Allah. Ibu sudah ada dipersiapkan yel-yelnya? Sudah, baik. Saya persilahkan ibu-ibu untuk mempersembahkan yel-yel terbaik selama ini. Dipersilahkan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Nurul Ikhlas, Jalan Setiajadi, Tegal Rejo, Medan Perjuangan. 1, 2, 3. 1, kami cinta Allah. 2, cinta Rasulullah. 3, cinta orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Ngaji bareng TPRI, nyaman di hati. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus bersama-sama dulu. Masya Allah. Luar biasa ya. Walaupun yang hadir nih bisa dihitung berapa, tapi nampaknya ini suaranya menggelegar seperti ribuan orang ini nampaknya. Luar biasa ini. Siapa yang bersuara selebihnya ya? Mungkin para malaikat yang hadir ya. Masya Allah. Dari namanya Nurul Ikhlas ini. Masya Allah. Cahaya ikhlas ya. Bagus sekali. Sesuai dengan bajunya berkilau-kilau, bercahaya ya. Sesuai dengan hatinya yang ikhlas insya Allah. Jadi nanti ibu-ibu insya Allah akan kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada Al-Ustadz kita nanti pada segmen selanjutnya, dan pemirsa juga nanti yang di rumah dapat mendengarkan bagaimana mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita pada hari ini, yang sangat penting untuk kita ambil karena kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk meniti sisa-sisa kehidupan kita yang kita tidak tahu sampai mana batasnya. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi bekal yang luar biasa bagi kita. Kita tidak sabar akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Baik Ustadz, ini luar biasa Ustadz terkait dengan momen yang sangat barokah, sangat mulia, pergantian tahun, dan ini adalah hal yang ditunggu setiap tahunnya Ustadz. Tidak ada habis-habisnya kita mencari hikmah atau mutiara dalam pergantian tahun ini untuk persiapan kelak kehidupan setelah kematian. Ustadz, untuk muqaddimah dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Yuzaidi. Ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu dalam kegiatan ngaji bareng ya, TVRI Sumatera Utara yang dipandu oleh Ustadz yang paling ganteng di studio, yaitu Ustadz Yuzaidi. Tema kita adalah menyongsong dan memanai tahun baru Islam. Menyongsong tahun baru Islam 1447 Hijriah, tinggal menghitung hari. Ya, hari ini adalah tanggal 24 Zulhijjah. Ya, artinya 6 hari ke depan, Jumat depan insya Allah kita akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Menyongsong tahun baru Islam ini diharapkan setiap muslim adalah mengagendakan
ya, penyambutan ini dengan suasana batin, dengan kegembiraan, karena Allah masih memberikan peluang, kesempatan, usia kepada kita. Kita sedang berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Jadi yang pertama menyongsongnya dengan doa. Ya, menyongsong dengan doa, berdoa kepada Allah agar diberikan usia. Ya. Usia, ya, disebut seseorang itu baik adalah ketika usianya dia bercita-cita, berangan-angan untuk melakukan perubahan. Nanti akan kita lihat apa esensi dari tahun baru Islam ini adalah perubahan sesuai dengan makna hijrah. Hijrah artinya berpindah. Baik berpindah secara fisik atau berpindah secara mental spiritual. Rasul dulu dua-dua berpindah. Pertama Rasul bersama sahabat tahun 622 Miladiah berpindah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah atau waktu itu disebut dengan Yasrib. Ya kan? Yasrib. Jadi Rasul membuat perencanaan hijrah itu. Jadi kita menyambut hijrah juga ini, pergantian tahun hijrah dengan merencanakan, ya, selain berdoa tadi, kemudian merencanakan melakukan perubahan ke depan. Sebab Allah tidak akan merubah keadaan nasib kita kalau kita tidak berikhtiar, berusaha untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah komunitas kita, umat Islam, tapi diharapkan setiap orang. Jadi perubahan komunitas, perubahan jamaah, perubahan masyarakat sangat ditentukan ada semangat masing-masing orang ingin merubah. Jadi al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir, orang yang berhijrah, itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi diharapkan kita ya melakukan muhasabah. Ya, jadi tahun hijrah ini sesungguhnya melakukan muhasabah. Kata hasaba yuhasibu muhasabatan, yaitu mengadakan evaluasi, mengadakan penilaian, mengaudit diri, ya, audit. Nah, ini kalau orang perbankan ya misalnya kan ada mengaudit. Tapi audit itu tidak hanya masalah keuangan di bank, tapi mengaudit diri kita, perilaku kita sehari-hari, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita, bahkan dunia hari ini. Apakah dari waktu ke waktu bertambah baik atau bertambah buruk? Nah, inilah esensi dari atau memaknai tahun hijrah ini. Kita ingin bermuhasabah, ingin melakukan evaluasi diri kita, kemudian melakukan upaya peningkatan. Setelah kita bermuhasabah, diharapkan setiap kita ini ada buku catatan ini. Buku catatan tentang hablum minallah, hubungan dengan Allah di tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah. Bagaimana? Apakah meningkat hubungan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian dalam konteks hablum minannas, hubungan dengan manusia. Sebab ajaran Islam ini sangat menekankan dua hubungan baik. Hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan manusia. Dzuribat alaihimudz dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Manusia itu hina
atau mafhum mukhalafah. Ini ahli tafsir ini. Ada dalam istilahnya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Ya. Kalau Allah menyebutkan manusia itu hina, kecuali mafhum mukhalafahnya adalah manusia itu mulia jika dia memiliki hubungan dengan Allah baik, hubungan sesama manusia itu baik. Ini tergambar pada sholat. Ketika kita sholat kan, sholat kita awali dengan niat beribadah, hijrah juga. Ini hadis tentang niat itu berkaitan dengan hijrah. Ya. Innama a'malu binniyat itu Rasul ucapkan berkaitan dengan hijrah. Jadi seorang muslim itu dalam hablum minallah, dia beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas. Ya, ini tergambar pada salat. Ya, salat kita awali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Tapi menutup salat itu dengan Salam. salam. Salam itu assalamualaikum warahmatullah ke kanan, hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri, hukumnya sunat. Salam itu kan mendoakan. Siapa yang kita doakan? Orang yang sebelah kanan kita. Doa itu mengandung dua hal. Kalau assalamualaikum warahmatullah, keselamatan dan rahmat Allah kepadamu. Jadi kita mendoakan orang lain. Jadi muslim yang baik itu adalah dalam hubungan sosial. Nah, ini kita lihat dalam konteks hijrah. Ya, ada 3 kriteria orang disebut hubungan baik dengan manusia. Yang pertama, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Inilah perilaku dari orang-orang Madinah. Ketika orang muhajirin datang ke Madinah, orang Madinah disebut dengan orang Ansor, yaitu yang menolong. Jadi orang Madinah ini mendahulukan orang-orang muhajirin, orang Mekah ketika tiba di Madinah. Memberikan tempat tinggal, membantu mereka, mendahulukan tamunya, orang lain daripada diri sendiri. Itu the best, hubungan terbaik. Yang kedua, level kedua hubungan dengan manusia disebut terbaik adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Hadisnya adalah tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, hubungan dengan Allah tidak sempurna kalau dia tidak menyayangi sesama yang lain. Jadi ini peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, dianggap kita disebut orang baik ketika tangan kita atau kekuasaan yang ada pada diri kita dan lisan kita tidak mengganggu orang lain. Ini sudah dianggap bagus hubungan kita. Kalau hubungan dengan Allah, mengukurnya adalah melalui ibadah wajib, terutama apakah kita sudah menunaikan dengan baik, khususnya ibadah salat 5 waktu. Nanti akan kita lihat hubungan antara ibadah dan apa yang Rasul lakukan membangun masjid. Yang kedua adalah dengan bertambah usia diharapkan tidak hanya yang wajib. Ya, hijrah ini pindah kita. Lebih meningkat lagi ibadah-ibadah kita, tidak hanya yang wajib, tapi ibadah-ibadah sunat, ada sunat qabliyah, ada ba'diyah, dan ibadah-ibadah salat sunat yang lain. Jadi ini cara mengukur di tahun bermuhasabah di awal tahun hijrah ini yang menjadi program kita di tahun 1446 Hijriah. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz. Ya. Sangat padat sekali mukaddimahnya dan ibu-ibu Masya Allah luar biasa ya.
ada kriteria hablum minan nas dan bagaimana hablum minallah. Tentu ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita amalkan. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan mutiara hikmah yang lebih dalam lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu. Masya Allah, luar biasa ya, sampai malam masih semangat. Gak yakin jawabannya, saya gak yakin. Kalaupun ibu semangat, kami yang di depan nih yang lemas. Karena ibu tinggal mendengarkan, ustadznya berceramah juga. Kalau mendengarkan 3 jam, tahan ibu ya. Kalau berbicara 1 jam sudah terasa capeknya. Dan Masya Allah, sesuai dengan janji yang saya sampaikan, bahwa ibu-ibu akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada ustadz kita terkait dengan tema kita hari ini yang luar biasa. Baik ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya? Kalau semua mau jam 10 malam kita bubar nih. Oke, saya pilih dulu. Persilahkan dulu ibu. Yang ini. Silahkan sebut namanya dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ros dari pengajian Setiajadi, Ustadz, mau menanyakan, menghadapi tahun Hijriah ini kita perlu muhasabah. Apa yang kita muhasabah, Pak Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tambah satu lagi nih Ustadz ya, untuk pertanyaannya. Siapa lagi ibu? Dipersilahkan. Iya, silahkan ibu, sebut namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Sutia dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hubungan hijrah dengan keluarga muslim? Baik. Baik, sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanti saya beri kesempatan lagi ya. Kita dengarkan dulu jawaban dari Al-Ustadz kita. Ustadz, yang pertanyaan pertama tadi dari Ibu Ros terkait dengan apa yang perlu kita muhasabah. Tadi sudah ada Ustadz jelaskan, mungkin bisa dikembangkan lagi nih Ustadz. Baik. Dan yang kedua terkait dengan keluarga Islam nih Ustadz. Dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Pertama untuk Ibu Ros ya. Tadi pengertian muhasabah sudah saya jelaskan. Muhasabah artinya mengevaluasi, ya, menilai, sekaligus adalah mengkoreksi dan memperbaiki. Setelah kita evaluasi, lalu dievaluasi itu kita temukan sesuatu kekurangan. Kalau sesuatu yang positif, yang baik, yang berkualitas, maka ke depan kita tingkatkan, kita pertahankan minimal. Kita ambil waktu yang belakang inilah, yaitu dalam konteks Hari Raya Idul Adha. Ternyata kita ikut berkurban. Ini kan sesuatu yang penting, ibadah takarub kepada Allah. Ini tahun depan kita harus punya rencana. Punya rencana ingin berkurban lagi. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki. Amin. Tapi kalau tahun ini ternyata kita tidak berkurban, ada 2 kemungkinan, mampu tapi tidak berkurban, atau tidak mampu sehingga tidak berkurban. Yang mampu tidak berkurban, ini tahun depan merencanakan ingin ikut kurban. Yang tidak berkurban karena tidak mampu, berikhtiar, berusaha. Bagaimana agar tahun 1447 Hijriah di Idul Adha akan datang harus menjadi peserta kurban. Tidak hanya menerima
Daging kurban. Daging kurban saja. Jadi inilah kita. Demikian juga aspek-aspek yang lain. Ya, aspek-aspek lain. Kalau Rasul mengatakan begini dalam hadis rawahu Malik. La yazalu qadamal abdu yaumil qiyamah hatta yas'ala an arba'in. Di akhirat nanti tidak bisa bergerak kaki seseorang sebelum dia mempertanggungjawabkan 4 hal di hadapan Allah. Inilah yang harus kita muhasabah antara lain. Pertama, an umrihi fima afnahu. Ini masing-masing kita ini kalau ditanya apa sih ibu tahu sudah berapa tahun sekarang. Kalau saya sudah 63 tahun. Kalau Bu Ros berapa Bu Ros? 60 ya. Berarti udah enggak. Kalau Kak Dar berapa tahun? 65. Jadi Nabi mengatakan yang pertama an umrihi fima afnahu. Yang sudah 63 tahun, sudah 60 tahun, atau 65 tahun atau berapapun umur kita, mari kita bertanya, sudah kemana umur ini kita gunakan? Ya. Kalau hukum yang menyangkut hukum taklifi ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Apakah umur yang selama ini kita gunakan kepada melaksanakan kewajiban dari Allah, atau kewajiban dari Allah ini masih ada yang kita tinggalkan? Maka bertobat. Kan begitu ya, bertobat. Ada enggak kita gunakan kepada yang sunnah walaupun bukan wajib sebagai tambah amal ibadah kita? Kadang masih kurang, Bu. Hanya yang wajib aja kita kerjakan, hanya salat wajib, habis itu kita gulung sajadah kita. Ke depan kita tambah karena usia bertambah. Seharusnya ibadah bertambah. Demikian juga seterusnya. Atau kita hanya berkisar di sekitar yang mubah kita kerjakan. Ini masih 3 hal ini wajib kalau kita kerjakan, inilah yang terbaik. Sunat juga dikerjakan dan kehidupannya di sekitar yang mubah yang dibolehkan. Ada enggak kita masuk ke dalam hal yang makruh, yang Allah tidak senangi? Ada enggak kita kerjakan? Kalau kami laki-laki, misalnya merokok. Merokok itu 2 fatwa ulama, haram atau makruh. Paling rendah makruh. Kan begitu ya. Berani enggak kita tahun ke depan ini kalau selama ini ada mengerjakan yang makruh kita tinggalkan? Dan seharusnya ditinggalkan. Apalagi yang haram. Ya. Apalagi yang haram, kita ingin pastikan tidak ada satu butir pun beras yang kita bawa pulang ke rumah, makanan kita bawa ke rumah, atau uang, tidak ada 1 rupiah pun yang kita makan adalah yang haram. Jadi kita muhasabah umur ini dalam ketaatankah kita kepada Allah, atau bertambah dengan ibadah sunnah kita lakukan, atau kita masuk dalam dunia yang makruh, apalagi yang haram. Jadi kita tinggalkan sama sekali. Ini yang pertama, an umrihi fima afnahu. Yang kedua, wa an malihi. Harta yang kita miliki. Tadi udah saya singgung. Wa an malihi min ainak tasabah. Dari mana sumbernya? Wa fima anfaqah. Kemana kita gunakan? Seharusnya seorang muslim hidup dari sumber yang halal dan dia gunakan tempat yang Allah ridhai. Ini menarik sekali ini temuan itu. Ternyata banyak rumah tangga yang konflik, bahkan hingga cerai, bahkan ada istri yang membunuh suaminya. Tahu ibu kenapa membunuh suami? Suaminya main judi online, judol ya. Judol. Sehingga tidak bawa uang ke rumah, istrinya nggak bisa menghidupkan keluarga, akhirnya istrinya marah-marah, ya cepat tua lah kan gitu ya. Lalu akhirnya sampai ada istri yang membunuh suami gara-gara suami main judi online. Jadi diingatkanlah kan begitu ya. Nah, jadi seorang muslim harta yang halal
kemudian digunakan kepada yang baik. Jangan terlibat dengan judi online. Tidak ada orang yang kaya dengan judi, karena judi itu direkayasa, ya kan? Untuk memancing orang, akhirnya semua dana masuk untuk pengelola judi online itu, ya kan? Ini yang kita bermuhasabah. Bagi yang terlanjur, ya sudah stop, mulai berubah. Yang ketiga, wa'an ilmihi, ilmu. Ibu-ibu ada pengajian bulanan atau mingguan? Mingguan. Ibu dengar dari ustadz, dari guru-guru, pengajian, dapat ilmu. Ilmu itu diamalkan enggak? Ilmu itu dua hal. Pertama diamalkan, kedua disampaikan kepada yang lain. Misalnya sore ini kita di sini, nanti di rumah kalau suami tidak menonton, anak tidak menonton, ibu sampaikan tentang konsep hijrah ini. Yang ringkasan saja, apa yang bisa diamalkan. Ini pertanyaan yang kedua tadi, dalam rumah tangga. Di rumah tangga bagaimana kita hijrah? Ya. Di rumah tangga kita hijrah adalah dengan mengadakan evaluasi juga. Apa yang sudah baik di rumah, kita lanjutkan tahun akan datang. Apa yang tidak baik, kita tinggalkan. Misalnya salat berjamaah, itu kan baik. Dan hal yang lain. Jadi dalam keluarga, tadi pertanyaan kedua tadi, juga kita bermuhasabah. Kemudian kita perbaiki hal yang tidak baik, kompromi. Duduk, suami, istri, keluarga duduk. Apa yang sudah baik selama ini kita lakukan di rumah kita? Dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama manusia. Saya pikir itu, Ustaz. Saya kembalikan. Masya Allah. Luar biasa Ibu ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz kita terkait dengan tadi an umrihi fi ma'afna, kemana umur yang telah kita pergunakan ya. Kemudian harta tadi Ustadz ya, Masya Allah. Dari mana dan kemana kita gunakan. Dan yang ketiga tadi Ustadz terkait dengan ilmu. Masya Allah, ini jadi ustazah di rumah ya. Harus disampaikan ya. Jadi jangan merepet aja Ibu ya. Ini Ustaz. The power of emak-emak ini Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa. Nanti tapi menyampaikannya jangan pula macam pengajian di sini Bu. Duduk dulu Bapak, duduk dulu anak. Nah, saya mau nyampaikan dulu ya. Sambil makan. Masya Allah, lagi makan malam. Iya, Masya Allah, lagi duduk santai. Sedikit disampaikan, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kalau seperti ini keluarganya akan aman ini Prof ya, Insya Allah. Meningkat lebih baik ya. Masya Allah, Masya Allah. Karena terkait dengan apa yang disampaikan Prof sudah menjadi penelitian dan konkret nih Prof ya. Siapa yang keluarganya menghidupkan keluarga dari yang halal, dari sesuatu yang halal, kemudian dia betul-betul menggunakan umurnya mendidik keluarganya, kemudian dia tetap menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya di kalangan keluarganya, insya Allah akan menjadi sakinah nih Prof ya. Amin. Insya Allah, luar biasa. Ibu-ibu siap jadi ustazah di rumah? Gak yakin saya jawabannya Ibu. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Masya Allah, luar biasa, cerdas-cerdas sekali ibu-ibu kita ini menyampaikan pertanyaan tadi. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yang kedua juga sudah disampaikan. Saya beri kesempatan kembali untuk bertanya kepada ibu-ibu. Siapa yang ingin bertanya Ibu? Oh, tinggal sedikit. Yang tadi mau tanya belakang nggak ada lagi. Baik, saya persilakan Ibu. Silakan sebut namanya dan apa pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Pak, apa hubungannya hijrah dengan masjid? Hanya itu Pak yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Ibu ini bekas polwan nih, mantan polwan ya. Iya. Semangat luar biasa, tegas ini Ustadz ya. Ustadz, ini pertanyaan dari Ibu Haryati terkait dengan apa hubungan antara hijrah dengan masjid, karena kita ketahui dalam sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW pertama kali sampai di Madinah membangun sebuah masjid ini Ustadz. Persilakan Ustadz. Baik. Dalam perjalanan hijrah ada dua masjid Nabi bangun. Pertama Masjid Quba, itu 6 km sebelum sampai Madinah. Yang kedua sampai di Madinah,
Nabi adalah membangun masjid yang sekarang kita dengar dengan Masjid Nabawi. Jadi hijrah Rasul yang sangat fundamental yang kita bisa saksikan hari ini adalah bangunan dua masjid, Masjid Kuba. Ibu udah sampai ke Masjid Kuba, Bu? Belum ya? Ada ibu yang lain udah sampai Masjid Kuba? Sudah ya, Alhamdulillah. sebagian ya. Ya, yang kedua Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Jadi kalau dulu Nabi bangun masjid, sekarang kita sudah ada masjid, kita makmurkan masjid. Ya. Jadi hidup seorang muslim itu yang baik adalah dari masjid ke masjid. Allah sudah mengatur kita bangun pagi ada salat subuh. Bagi laki-laki sebaiknya salat subuh di masjid. Mengakhiri aktivitas harian kita yaitu dengan salat isya. Bagi laki-laki ya sebaiknya di masjid. Bagi wanita bagaimana? Kalau bagi wanita tidak mengundang fitnah, di rumah sudah masak, kan begitu ya, di masjid ada pengajian, apalagi hari Ahad pagi, maka ya sebaiknya ibu-ibu juga adalah ikut sholat di masjid dan mendengarkan majelis ta'lim. Dengan ilmu itu akan meningkatkan kualitas ibadah kita, hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita sesama manusia. Masya Allah. Jadi mohon itu Bu ditahan, Ustaz. hubungannya Bu. Masya Allah, mohon ditahan Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ibu, nanti kita akan dengarkan lebih lanjut jawaban dari Al-Ustaz kita, dan pertanyaan ibu-ibu nanti akan saya dengarkan kembali. Tentu tetap bersama kami, dan pemirsa setia di rumah jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu? Masya Allah, luar biasa. Tapi kok ada yang merem-merem matanya nih? Mungkin bulu matanya keberatan nggak? Oh karena dingin nih. Jujur kali ibu nampaknya. Tapi besok-besok kalau kemari karena dingin jangan bawa selimut ibu ya. Masya Allah luar biasa. Tadi sudah dijawab oleh Al-Ustadz kita terkait dengan pertanyaan ibu tadi. Apa hubungannya hijrah dengan masjid? Tadi sudah dijawab singkat, nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustadz kita jawabannya. Dan sebelum dilanjutkan saya akan menampung pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Siapa yang ingin bertanya ibu? Serius nih? Silakan ibu sebutkan namanya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darwati dari pengajian Nurul Ikhlas, Jalan Setiajadi, Tegalrejo. Saya ingin bertanya Ustadz, apa ada hubungannya hijrah dengan pemuda? Itu aja Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya Ibu Herawati. Herawati Ibu ya? Darwati. Ibu Darwati nampaknya pembina remaja masjid ini Ustaz. Soalnya pertanyaannya apa hubungannya hijrah dengan pemuda nih Ustaz. Tadi bisa dilanjutkan Ustaz terkait dengan hijrah dengan masjid dan bisa dikaitkan dengan hijrah dan pemuda. Persilahkan Ustaz. Iya. Tadi pertanyaan semua bagus-bagus pertanyaannya ini ya. Masya Allah. Tentang muhasabah oleh Bu Ros ya. Kemudian hijrah dengan keluarga, hubungan hijrah dengan masjid ya, dan apa hubungan hijrah ini dengan pemuda ya. Sebelum kita bicara hubungan hijrah dengan keberadaan pemuda, ini terkait juga dengan masjid ya, bahwa masjid itu tidak hanya tempat sujud dalam arti ibadah, tidak hanya untuk sholat. Masjid itu, masjid pada zaman Rasul itu ada 10 fungsinya. Jadi sekarang itu juga perlu kita kembalikan masjid itu kepada multifungsi sentral kehidupan umat Islam. Selain tempat sholat yang merupakan tadi hubungan
hablum minallah. Jadi masjid itu bisa dibangun hablum minannas, bisa pembinaan kualitas melalui pengajian. Maka setiap masjid diharapkan, ya, mudah-mudahan ini didengar oleh BKM Masjid, setiap masjid diharapkan ya minimal seminggu sekali lah, ya minimal seminggu sekali ada pengajian. Itu Ahad pagi ya, subuh. Mungkin ibu-ibu juga kalau buat pengajian, saya mengusulkan kalau acara-acara arisan, acara-acara kegiatan STM, tadi Nurul Ikhlas tadi ya, nah, sebaiknya kalaupun dilaksanakan di rumah, sebulan sekali buat di masjid. Jadi kita terbiasa masjid itu menjadi multifungsi untuk majelis ilmu. Ya, kadang-kadang begini, ada juga efek negatif di rumah ini. Hari ini acaranya di rumah si A, dilihatnya perabotnya mewah sekali, pulang ke rumah ngambek sama suami. Tadi di rumah Bu Ros itu perabotnya mewah sekali, gordennya cantik sekali. Masa abang tak bisa beli? Padahal suami Bu Ros itu nggak sama dengan suami awak, kan begitu ya. Akhirnya terjadilah ya konflik dalam keluarga. Nah, satu sisi ya bagus lah, rumah ke rumah. Tapi sisi lain ada juga negatifnya kalau ibu-ibu tidak bisa mengukur diri, kan begitu ya. Kembali kepada yang tadi, ya sepatutnya masjid juga tempat pengajian. Apa hubungannya dengan pemuda remaja? Kita lihat hari ini pemuda dan remaja mulai jauh dari masjid. Hasil penelitian saya, ada masjid yang ada remaja masjidnya dan masih aktif. Tapi ada remaja masjid yang tidak aktif lagi. Dan bahkan ada masjid yang tidak ada Remaja. organisasi Organisasi remaja remaja. masjidnya. Mereka di mana remaja? Lebih banyak di luar masjid, di kafe-kafe, menghabiskan waktu yang banyak sehingga tinggallah tugas-tugas, pekerjaan, atau kalau dia masih kuliah, masih belajar, tinggal pelajarannya. Ini gara-gara pengaruh luar masjid. Dalam konteks hijrah sesungguhnya ada peran remaja, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib pada malam hijrah itu adalah menggantikan tempat tidur Rasul. Ketika Rasul mau hijrah pada malam hari, rupanya diketahui oleh kafir Quraisy, sehingga mereka mengepung rumah Nabi. Ya, tapi Nabi ahli strategi. Pada malam itu Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu anak muda, ya, anak muda yang tidur di rumah Nabi, menggantikan Nabi. Kemudian Nabi keluar rumah bersama Abu Bakar Siddiq menuju Gua Thur, bukan Gua Hira ya. Kalau Gua Hira tempat apa, Bu? Terima wahyu ya. Ini ke Gua Thur ya. Yang menggantikan adalah Ali bin Abi Thalib, pemuda. Jadi hari ini kita harus mengkader generasi muda bisa mengganti kepemimpinan. Ya, mengganti orang tua. Hijrah ada juga hubungannya dengan ibu-ibu. Yang mengantarkan makanan kepada Nabi selama 3 hari di Gua Thur adalah ibu-ibu. Tahu ibu siapa namanya? Tahu ibu? Yang adalah anak dari Abu Bakar Siddiq. Itulah setiap waktu mengantar makanan ke Gua Thur selama 3 hari. Karena Nabi dari rumahnya bersama Abu Bakar ke Gua Thur dulu. Ini kan strategi. Ya, tidak langsung. Kalau langsung mudah sekali mereka lacak. Walaupun sampai juga mereka melacak Nabi ke Gua Thur ya. Tapi Allah menjaga, ya. Allah menjaga, Nabi yakin karena ini perintah Allah untuk tujuan yang baik.
akhirnya Nabi selamat, ya, walaupun juga dikejar, Nabi selamat. Jadi ada peran pemuda Ali bin Abi Thalib yang hari ini mari kita persiapkan generasi muda yang siap menggantikan Nabi, tempat tidur Nabi, sehingga ya kecewa kafir Quraisy itu, rupanya Nabi sudah berangkat, yang ditemukan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian tadi wanita ikut. Ya. Jadi kuatnya Islam itu sesungguhnya ada 5 peran. Pertama, peran wanita, Khadijah, di samping wanita-wanita yang lainnya. Yang kedua apa? Para agnia, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga adalah orang-orang yang lebih senior, yaitu Abu Bakar Siddiq. Yang keempat, peran pemuda Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah peran wong cilik. Ya, masyarakat kecil, wong cilik. Jadi berperan semua. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Jadi kalau kita ingin memperkuat masyarakat Muslim ini, semua harus kita libatkan. Yang tua kita libatkan, yang wanita kita libatkan, pemuda kita libatkan, para agnia, orang-orang kaya harus ikut kita ajak, dan wong cilik, masyarakat kecil. Tapi Nabi mengajak semuanya agar kita kuat. Masya Gitu, Allah, Ustaz. Masya Allah. Ternyata peristiwa hijrah Nabi sungguh banyak pelajaran, Banyak sekali. Ustaz, ya, terkait dengan pemuda, Iya. terkait dengan peran seorang wanita, Wanita, ya. dan Masya Allah rupanya ada saling melengkapi ini, Ustaz, ya. Berkontribusi, Masya Allah. Jadi kita tidak membayangkan bahwa Nabi hijrah seperti peristiwa Isra Mi'raj, Ustaz, ya. Ternyata Nabi hijrah bisa sukses karena banyak peran di sekitarnya, terutama ada peran pemuda. Artinya jangan dipandang sebelah mata. Bayangkan seperti yang disampaikan oleh Ustaz bahwa Ali bin Abi Thalib sanggup menggantikan posisi Nabi di tempat tidur. Kalau boleh pilih, Ustaz, ya, cocoknya jangan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar aja yang menggantikan, karena kan umur dah sepuh. Kalau Ali kan masih muda, sayang. Tapi Ali yang bersedia menggantikan Nabi di tempat posisi tidur. Masya Allah. Ini pemuda ini harus betul-betul menjadi perhatian penting kita nih, Ustaz, ya. Ustaz, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibu? Oh, ibu ada yang bertanya lagi nih, Ustaz. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Ibu, sebelum ibu bertanya, saya mau coba semangat ibu dulu. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Nyaman deh. Ngaji bareng di TVRI? Nah, ini semangat 45 Ibu, Ustaz. Belum Iya. dikasih mic udah bangkit, Ustaz. Iya. Silakan Ibu, sebutkan namanya dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Tina di Iya. Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Baik. Yang saya tanyakan, Pak, ini kan mau menyambut 1 Muharram. Iya. Jadi sebaiknya berapa hari kita berpuasa menyambut 1 Muharram? Oh, gitu. Baik. Iya. Sudah cukup, Sebaiknya. Ibu? Baik. Nah, dan saya sudahi. Sekianlah wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini Ibu Tina. Tina, sahrukannya ada, Bu? Oh, enggak ya. Di rumah ya sahrukan. Ibu Tina. Yuk, Ustadz, terkait dengan menyambut bulan Ramadan. Apakah Menyambut hijrah. menyambut bulan hijrah. Ini mau puasa lagi nih, Ustaz. Karena cerita tentang puasa nih, Ustaz. ya. Adakah kita, Ustaz, mempersiapkan diri dengan berpuasa, atau nanti setelah Muharram kita berpuasa, bagaimana nih, Ustaz? Baik, Bu Tina. Kalau menyambut tahun baru, bahwa kita disuruh bermuhasabah. Kalau puasa, ya kita bisa berpuasa sebagaimana ketentuan, yaitu puasa Senin dan Kamis, kan begitu ya. Tapi begitu masuk bulan Muharram nanti, ada puasa yang penting ya, yang disebutkan oleh Nabi akan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu, yaitu puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram ya. Jadi kalau puasa yang lain, ya tentunya ada puasa kita yang rutin, yaitu puasa hari Senin
hari Kamis atau puasa yaumil bid ya, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah ya, termasuk nanti di bulan Muharram 1447 Hijriah. Ini kalau menyambut dengan ibadah. Tapi kalau menyambut dengan perencanaan itu dengan cara bermuhasabah tadi, mengadakan evaluasi, menilai diri kita nilai. Kemudian kita suruh, kalau ibu-ibu nyuruh suami, kayak mananya bang aku tahun ini ya kan, tahun-tahun yang lalu, kayak mana, apa yang harus kuperbaikinya, kan gitu ya. Kalau manggil sayang, bilang sayang, apa yang perlu kuperbaiki sayang, kan begitu ya. Ibu-ibu panggil abang, panggil sayang, atau panggil ayah si Ucok gitu ya. Ya, terserahlah apapun ibu panggil. Jadi selain kita menilai diri kita, kita suruh suami kita menilai kita. Kemudian duduk bersama bermuhasabah. Yuk masing-masing apa yang perlu kita perbaiki, kan begitu ya. Nah, jadi dengan ibadah kita lakukan tadi, kita perbanyak ibadah, kemudian dengan perencanaan ke depan kita bermuhasabah, yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang baik yang lalu kita perbaiki, tidak kita ulang lagi. Baik, Masya Allah, Ya. luar biasa Ustadz. Dan Masya Allah Ibu sudah jelas sekali apa yang disampaikan Ustadz. Ya, kita akan lanjutkan mendengarkan nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz. Untuk itu pemirsa TVRI yang berada di rumah dan di mana saja, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat Ibu? Masya Allah. Karena yel-yel Ibu dari pertama itu menunjukkan semangat 45. 1-1, 2-2, 3-3. Iya kan? Udah yel-yel 1-1, 2-2, 3-3. Masih ada juga yang nyontek coba. Ini artinya betul-betul usia lanjut ya. Hafal di pangkal, hilang di ujung. Hafal yang di ujung, hilang di pangkal. Paksa pangkal ujung, dua-duanya hilang. Baik, Masya Allah. Luar biasa ibu-ibu semangatnya. Dan kita ini tidak terasa sudah berada di segmen yang terakhir. Kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah dari Al-Ustadz kita terkait dengan tema kita hari ini. Tadi sudah begitu banyak hikmah yang disampaikan kepada kita dari segala lini, baik untuk pribadi kita, untuk keluarga, untuk bangsa. Ini luar biasa banyak hikmah yang kita petik dalam dengan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi. Kita akan mendengarkan lebih lanjut bagaimana hikmah-hikmah dan motivasi untuk kita semuanya, baik sebagai seorang diri, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang warga negara Indonesia. Baik Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Baik Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan usia lanjut. Usia lanjut. Saya ingin kaitkan hijrah dengan usia lanjut. Baik Ustaz, Masya Allah. Nabi mengingatkan kita, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Bahwa umur umatku, kata Nabi, umumnya antara 60 ke 70 tahun. Yang lebih 70 tahun itu sedikit ya, walaupun kematian itu bisa menjemput siapa saja dan kapan saja, tapi Nabi menyebutkan umumnya umur umat Rasulullah SAW 60 ke 70 tahun. Ibu-ibu ketika mendengar di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, coba dicatat sekali. Telah meninggal, disebutkan namanya, umur sekian tahun, bla 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 bla. Ibu coba catat itu, berapa umur yang meninggal. Ya umumnya orang meninggal memang usia ya 60 ke 70 tahun.
Mungkin di sini sebahagian sudah masuk usia lanjut tadi ya Ustadz sebutkan ya, atau bahasa lain lansia. Jadi dalam konteks hijrah, dalam hubungan dengan hijrah, maka yang sudah Allah berikan usia lanjut atau lansia, orientasi jangan lagi kepada hal-hal yang duniawi terlalu kental, tapi lebih mempersiapkan diri ke hal-hal ukhrawi, ya ibadah, berbuat ihsan ya di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga ya. Kalau masih ada orang tua dengan orang tua, mungkin masih ada abang, ada kakak atau ada adik keluarga besar. Ya ke sana arah perhatian kita agar kita bermanfaat buat mereka. Yang kedua, orientasinya meningkatkan ibadah. Tadi kalau Ibu nanya puasa tadi ya, Ibu tanya ya. Ya, kita mulailah kalau kesehatan memungkinkan ya puasa Senin, Kamis ya. Kemudian Yaumil Bid tadi 13, 14, 15. Kemudian memperbanyaklah ibadah-ibadah sunat. Kemudian kalau Allah berikan kelebihan rezeki tadi, min ainak tasabah fima anfakah, ada harta ini kita manfaatkan. Ada masjid sedang dibangun, gak siap-siap masjidnya ini kan. Kan berarti menunggu bantuan dari kita. Ada anak yatim, kita buat program melalui masjid ya, menyantuni anak yatim. Karena sering sekali orang merasa terganggu dengan anak-anak nakal. Anak-anak nakal itu disebabkan oleh kurang perhatiannya dari masyarakat ya, sehingga dia jadi nakal ya. Kenapa orang demonstrasi? Demonstrasi karena kurang perhatian. Jadi kalau ada suami yang demonstrasi sama istrinya karena kurang perhatian ketika pulang ke rumah. Atau kebalikannya, kalau ada ibu-ibu yang ngambek ya, ngambek kepada suami, suami juga harus menilai ini ada sesuatu yang harus diperhatikan. Demikian juga dengan anak. Jadi mari Allah masih berikan usia kepada kita. Yang tadi kita bermuhasabah pertama, an umrihi, umur kemana kita gunakan dalam rangka memperkuat, memperbanyak. Orientasi kita adalah untuk ibadah, berbuat baik, karena di depan kita mungkin sudah dekat. Langkah kita ini sedang antri menuju kuburan. Cuma kapan hanya Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah yang tahu kapan hari kiamat, Allah yang tahu kapan kematian menjemput kita. Yang penting kita jangan lalai. Ini banyak orang lalai. Dengan apa orang lalai sekarang? Ini. Ibu punya ini? Punya ya. Sekarang ibu-ibu nih. Ini. Jangan sampai ini mencuri waktu kita. Habis waktu hanya membaca. Baca apa Bu? Baca WA. Lebih bagus kita ganti dengan baca apa? Baca Al-Quran. Itulah dia kita hijrah. Dari menghabiskan waktu membaca WA, maka kita gantikan waktu kita membaca Al-Quran. Jadi al-muhajiru man hajara manahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah ya, adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik, lalu dia orientasinya melakukan sesuatu yang lebih baik, baik dalam hablum minallah, hubungan dengan Allah, dengan ibadah, puasa, salat, dan ibadah-ibadah lainnya, dan dalam hubungan dengan tetangga, dengan masyarakat, berkontribusi apa yang bisa kita berikan. Karena manusia yang baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah orang yang bermanfaat. Lalu kita bertanya sekarang, agar kita bermanfaat untuk orang lain, tentunya dengan memberi. Ini konsep memberi. Ya, Allah itu zat maha memberi. Alam ini Allah menciptakan saling memberi. Kita lihat matahari memberikan cahaya. Ya, memberikan cahaya.
pohon juga ya memberikan apa yang diperlukan oleh manusia. Bahkan hewan ya yang kita kurbankan itu ya kan. Jadi makhluk ini Allah ciptakan yang bermanfaat buat kita. Masa kita sebagai manusia tidak memberikan manfaat buat lingkungan? Maka khairun nas anfa'uhum linnas, sejauh mana kita bermanfaat buat orang lain, untuk keluarga dulu, untuk tetangga, masyarakat kita tinggal, berikanlah. Yang punya ilmu, berikan ilmu. Tapi kita semua punya ilmu. Cuma kadang-kadang tadi kita menganggap saya kan bukan da'i. Padahal setiap kita ini, setiap muslim da'i. Menurut Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, tafsir Al-Manar, setiap muslim itu da'i. Minimal pulang dari ngaji bareng ini, nanti di rumah ibu bercerita kepada keluarga. Atau ketika ikut pengajian bulanan atau mingguan, apa yang ibu dengar, sampai di rumah ibu sampaikan kepada suami, kepada anak. Jadi ilmu kita berbagi. Ketika suami pulang hari Jumat mendengar khutbah, ibu yang bertanya, tadi khutbahnya khatib membicarakan apa? Apa yang bisa kita amalkan dari ceramah, dari khutbah tadi? Jadi dakwah bersambung, berkembang terus ya kan? Dalam rangka apa? Agar kita, ilmu kita, apa yang kita ketahui bermanfaat kepada orang lain. Demikian juga tenaga, pikiran, ya harta, apa yang bisa kita lakukan? Karena kita ini tidak bisa hidup sendiri dan kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Setelah salat jenazah, ibu sering pernah mendengar imam mengatakan, apakah jenazah ini baik? Pernah ibu dengar? Pernah ya. Apa jawaban jamaahnya? Baik. Diulang sampai berapa kali? 3 kali. Pertanyaannya, apakah ucapan baik itu benar-benar dari hatinya diakui baik, atau sekedar basa-basi? Enggak enak bilang tidak baik, kan gitu ya. Kan bisa heboh kan? Ini bilang baik sebagai basa-basi, padahal tidak baiknya orangnya. Cuma kan enggak enak nanti didengar sama keluarganya. Supaya orang tulus menyebutkan apakah jenazah ini baik, ini seolah-olah ibu lah sedang berbaring ini, sudah disalatkan. Jadi imam bertanya, apakah ibu ini baik? Supaya orang ikhlas tulus menyebut baik, mari kita orientasi menjadi orang yang baik, baik kepada diri kita, kepada keluarga kita, tenaga kita, masyarakat kita, sehingga nanti kalau kita meninggal dunia, orang tulus menyebutkan baik dan Allah akan mencatat kita menjadi orang yang baik. Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Insya Allah kalau sudah orang merasakan kebaikan kita, maka dia mengucapkan baik itu dengan tulus Ustaz ya. Masya Allah. Baik, kita akan mengambil keberkahan dalam pertemuan kita ini. Kita mintakan kepada Ustaz kita untuk memimpin doa, kiranya Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang kita pinta. Persilakan Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Mujibas Sa'ilin. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, pada hari ini kami berada di TVRI Sumatera Utara dalam program ngaji bareng. Ya Allah, berikanlah ilmu yang kami sampaikan, yang kami dengar dalam forum ini, dalam kesempatan ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi kehidupan masyarakat dimanapun berada. Amin. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, kami bermohon kepadamu agar Engkau memberikan usia kepada kami, usia yang berkah, usia yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Amin. Dalam rangka kami berubudiah kepadamu. Amin. Juga usia yang bermanfaat bagi manusia lainnya,
Berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk membantu saudara-saudara kami sebagaimana Engkau telah memberikan ilmu, tenaga, pikiran, dan harta kepada kami agar hal tersebut berguna bagi dunia kami dan akhirat kami. Amin. Ya Allah, dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk melakukan perubahan agar kami bisa melakukan yang lebih baik yang Engkau ridai, baik di sisimu ya Allah, baik dalam pandangan masyarakat. Ya Allah, berikanlah kemampuan, berikanlah kedamaian kehidupan dunia yang saat ini, di mana di beberapa negara saat ini sedang berperang, khususnya antara Israel dan Iran dan Palestina. Berikanlah kearifan kepada mereka ya Allah untuk menghentikan peperangan dan genosida, yaitu pembunuhan makhluk-makhlukmu ya Allah ya Rahman. Berikanlah kesadaran kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang yang arif dalam memimpin kehidupan dunia ini. Ya Allah, juga di negeri kami masih mengharapkan hidayah dan inayah-Mu ya Allah, agar negeri kami menjadi negeri yang aman dan sentosa, negeri yang adil dan sejahtera bagi semua. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu. Amin. Dan insyaallah mudah-mudahan kita dapat bertemu pada kesempatan berikutnya Ustaz. Amin. Dan ibu-ibu terima kasih banyak atas kesempatannya dan Masya Allah kontribusi pertanyaannya. Semoga ibu-ibu sehat, kirim salam sama keluarga, dan kita mudah-mudahan dapat bertemu pada kesempatan yang lebih barokah lagi. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal liqa ma'assalamah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله 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 رب البرايا أستغفر الله